Halo, selamat datang di Simpod, Sim Central Podcast. Di episode kali ini gue akan ngebahas bagaimana cara kita untuk bisa memulai karir ya di sim racing gitu. Karena seperti yang gue bahas di episode sebelumnya bahwa sim racing di Indonesia sendiri sudah mulai baik dan perkembangannya udah cukup cepat ya. Jadi misalnya teman-teman mau membangun karir sebenarnya bisa banget. Cuman ini gue akan membahas untuk uh, dunia sim racing tapi di kalangan untuk para drivers, dalam arti kalau kalian pengen punya karir sebagai player e-sport player ataupun ya sebagai pembalap virtualnya, ya mungkin ini beberapa hal yang bisa gue kasih sama lulu semua. Dan mungkin yang langsung aja ya. Jadi yang pertama itu yang lu butuhin adalah gearnya ataupun peralatannya. Nah sebenarnya yang paling penting itu adalah sebuah komputer ya, PC gitu. Sebenarnya bisa aja sih lu pakai konsol, lu pakai apa ya, HP mungkin ya, handphone gitu ya, karena kita tahu mobile games untuk balapan di handphone kayaknya udah mulai bagus ya. Beberapa game kayak misalnya Real Racing, Absoluto dan yang lainnya itu uh, secara besar, garis besar itu mereka sudah lumayan ya untuk bisa dibilang simulasi gitu. Cuman memang kalau mau yang lebih proper, gue saranin sih main yang di komputer gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya PC, punya konsol, let's say punya PS4, PS5, Xbox dan segala macam, nggak masalah juga gitu. Itu yang pertama, kalian harus punya PC atau konsol. Yang kedua, sebenarnya ini gue ngomongin yang proper aja ya. Kalau ngomongin proper sih ya mungkin lebih ke arah harus punya steering wheel. Cuman balik lagi, kalau kalian sendiri dari apa ya, modalnya itu belum banyak ya, dari gamepad boleh, bisa dari keyboard sama mouse juga bisa gitu. Yang penting adalah kalian mengasah skillnya aja di situ, maksudnya mengasah feeling berkendara kalian juga gitu. Nah itu awalnya itu peralatannya ya, jadi sebenarnya cuman itu aja sih. Terus untuk gamenya, nah ini gamenya yang gue bakal sebutin sih. Untuk pertama yang di konsol itu ada, paling kalian bisa main di Gran Turismo ataupun Assetto Corsa yang Competizione PS4 kalau nggak salah udah ada gitu. Nah itu lumayan. Untuk Gran Turismo sendiri kebanyakan ya anak-anak sim racing di Indo itu mainnya dulu tuh Gran Turismo, karena memang dia itu memang ada beberapa sebelumnya itu game-game simulator gitu ya sebelum Gran Turismo di tahun 95 keluar. Gran Turismo ini kenapa bisa booming banget pada tahun 95 awal rilisnya itu gara-gara ya dia sangat-sangat, pertama sangat-sangat detail, kedua grafiknya termasuk yang paling bagus pada waktu tahun 95 ya di PS1. Dan dia ya benar detail banget. Jadi misal kalau let's say shock breakernya diempukin, dampernya dikerasin, jadinya apa gitu ya kan, mobilnya jadi kerasa punya karakter yang berbeda gitu. Dan dia juga menggait beberapa license untuk brand-brand mobil yang ternama gitu ya. Jadi kenapa mungkin rata-rata anak-anak yang suka JDM pada tahun sekarang ya itu dulunya ya kenal mobil-mobil JDM tuh rata-rata biasanya kebanyakan dari game Gran Turismo itu gitu, karena mereka memang pencetusnya gitu sih. Nah untuk di game-game yang di komputer ya, game-game simulasi balap yang di komputer itu mungkin ada Assetto Corsa Competizione juga ada, lalu ada Assetto Corsa yang pertama, terus ada Dirt Rally yang 2.0 ya, karena memang menurut gua itu simulasi balap rally yang paling bagus sih kalau menurut gua. Terus ada R Factor 2,
lalu ada iRacing, dan beberapa game lainnya ya. Gue kurang hafal banyak sih. Tapi F1 ya, F1 game. Kalau dibilang F1 game itu simulasi kok. Kalau menurut gue sih itu simulasi. Walaupun memang banyak orang yang ngomong, oh ini simcade itu istilahnya adalah simulator arcade gitu. Tapi menurut gue mah selama itu ada bahasa simulatornya, ya itu akan menjadi simulasi menurut gua gitu. Even though nggak mirip 100% ataupun bahkan nggak sampai 90%, menurut gua itu sudah mensimulasikan sesuatu gitu. Dan itu menurut gua F1 game series ini bagus gitu. Terus setelah game-gamenya, kalian tuh ya pertama harus latihan ya kan. Pasti latihan ini bisa dibilang ya apa ya, banyak hal yang dari latihan ini. Dari yang namanya ngenalin mobilnya, karakter mobilnya ya, terus ngenalin tracknya, ngafalin juga gitu. Terus setelah itu kayak setup mobilnya dan segala macamnya gitu. Jadi memang dari latihan ini sebenarnya bukan bagaimana cara kita langsung bisa kenceng gitu. Enggak, sebenarnya latihan ini diperlukan untuk membiasakan diri kita untuk mengasah feel gitu, rasa apa ya, mengerti gitu loh, bagaimana sih cara bawa mobil yang benar, bagaimana cara balapan yang benar gitu. Jadi memang latihan itu kalau bisa itu kayak harus kalau bisa sih terstruktur ya. Dalam arti misal kita belum pernah main nih gitu, ya pilih aja mobil-mobil yang santai gitu. Let's say ada Toyota GT86, ya kita coba aja dulu gitu, muterin track yang kita kenal. Mungkin track sentul ya kan, di Assetto Corsa banyak modnya. Itu kita bisa latihan tuh beberapa kali muter gitu. Nah kita di situ bisa merasakan, oh ternyata di tikungan ini steering wheelku ataupun setirku terlalu banyak nih cara beloknya, atau mungkin gasnya sama remnya harusnya gimana ya gitu. Nah itu yang memang harus dilatih. Itulah gunanya latihan, mengenal track ataupun kita kenal dengan inspeksi track, setelah itu mengenal karakter mobil dan lain sebagainya gitu. Bahkan dari latihan pun kita bisa tahu gitu loh kesalahan-kesalahan kita lewat kita nonton replay dulu nantinya. Setelah latihan bikin beberapa lap, kita nonton replay kita, ternyata racing line-nya kurang nih dan segala macamnya itu gitu. Jadi bisa untuk jadi bahan untuk mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Nah lalu setelah latihan ya pasti kalian harus mempersiapkan mental ya. Dalam arti kayak mental ini yang gue bilang sih lebih ke arah seperti ketika kalian balapan itu tuh rasa emosional kalian tuh semakin lebih jauh lebih sensitif. Agak belibet. Jauh lebih sensitif daripada biasanya. Kenapa? Karena pada waktu kita balapan itu detak jantung kita tuh beat per menitnya itu lebih kenceng gitu daripada yang kita kalau lagi duduk nyantai ataupun lagi ngopi ataupun lagi ya pokoknya lagi nyantai deh gitu. Itu kita bisa dapat nervousnya, dapat deg-degannya dan segala macamnya. Makanya kenapa nanti bisa lebih sensitif. Nah mental ini terbangun dengan cara ya lu harus sering-sering main gitu. Entah main sama teman, entah main sendiri lawan komputer gitu. Jadi latihan-latihan inilah yang perlu diperlukan untuk membangun mental lu gitu. Jadi gimana caranya gua nggak nabrak depan gua kayak gitu. Itu juga mengasah mental kita untuk lebih bersabar. Terus juga membaca karakter lawan, cara bermainnya gimana gitu sih. Itu bisa ngebangun mental kita sih. Nah terus yang kelima
itu kita harus sering-sering ikut kompetisi. Nah, ini bedanya. Kalau kita mainnya biasanya latihannya bareng-bareng sama temen, itu cuman main untuk having fun aja gitu kan, seru-seruan, bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau misalnya sudah ada level kompetisinya, dan kompetisi ini biasanya itu ada hadiahnya. Nah, perlu kalian tahu bahwa kalau suatu lomba deh, sekecil apapun, kalau misalnya ada hadiahnya, pasti orang itu akan try hard ataupun bisa bekerja keras, bisa apa ya, lebih ganas lah daripada biasanya gitu. Anggap aja seperti itu, karena memang ada sesuatu yang dikejar gitu. Dan itu kan level kompetisi. Ada yang mengejar gengsi, ada yang mengejar hadiah, itu ada. Jadi kita harus memaklumi itu, dan kita memang harus mempersiapkan diri kita gitu. Dengan kita terus menerus ikut kompetisi ataupun liga yang ada gitu, event online ataupun online ataupun offline, aduh belibet terus. Jadi itu terus mengasah. Nah, yang paling seru sebenarnya itu adalah event offline. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung orang yang kita lawan tuh siapa gitu. Mungkin setelah balapan kita berantem gitu, enggak sih sebenarnya. Ya istilahnya kita bisa tahu gitu, oh ini orangnya, oh ini gitu loh. Jadi kita bisa langsung melihat karakternya, orangnya seperti apa dan bagaimana responnya kalau misalnya terjadi apa-apa. Itu serunya di situ sih. Offline itu serunya di situ. Setelah balapan kita nggak pulang dulu, biasanya itu langsung kayak ngobrol-ngobrol, lu seru ya tadi ya, ngebahas tentang balapan yang tadi gitu. Nah, tapi makin kesini dikarenakan ada pandemi yang menyebalkan ini, event online ini makin banyak. Dan enaknya atau plusnya dari event online ini adalah, pertama ya kalau kita marah-marah ya kita nggak tahu gitu ya kan, orang-orang nggak tahu kalau kita marah-marah. Terus yang kedua, kita bisa melawan siapapun dan dimanapun. Dalam arti kita bisa melawan orang yang ada di luar negeri, ataupun melawan orang yang jauh banget di atas kita skillnya, itu bisa banget untuk ketemu gitu. Itulah nikmatnya untuk bermain online. Nah, yang terakhir, menurut gue yang paling penting adalah ya menambah relasi atau teman. Kalian nggak bisa untuk membangun karir di sim racing ini hidup sendiri tanpa teman. Itu kayaknya sesuatu hal yang mustahil kalau menurut gue. Karena apa ya, kalau gue boleh cerita sih, kalau gue diri gue sendiri ya, gue berawal dari temen gitu. Gue memang dulunya sendiri, tapi ketika gue iseng-iseng ikut kompetisi ini, kompetisi itu, akhirnya gue kenal si A, si B, si C. Dari teman-teman gue itu sendiri, gue banyak dibantu. Pada akhirnya gue bisa masuk ke tim e-sport gitu. Jadi memang dari teman ke teman itu ya manfaatkan yang ada gitu. Jadi jangan pernah gengsi untuk berteman dengan siapapun. Berteman aja gitu. Nggak apa-apa, perbanyak relasi, perbanyak koneksi. Kita nggak tahu gitu. Kalau bisa bantu teman ya kita bantu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ya ngomong aja gitu. Tapi kalau bisa ya kita bantu gitu. Kita akan dapat dapat privilege lebih nantinya gitu. Tapi jangan pamrih juga gitu. Dalam arti ya bantu aja gitu. Kalau nggak bisa bantu ya ngomong. Dan menurut gue di dunia sim racing seperti ini tuh, kalau lu tanpa temen kayaknya lu nggak bisa hidup gitu. Ngapain itu? Lu misal gini deh, lu ikut kompetisi. Nah, lu biasanya lu nggak tahu harus nyari kemana kan. Gue mau nyari kompetisi nih, tapi gue nggak tahu gue nyarinya kemana. Temen lu itu biasanya, apalagi temen yang udah lama nyemplung di sim racing, itu pasti tahu. Dan lu bisa tanya ke situ, manfaatkan dia untuk lu bisa ikut kompetisi. Itu adalah hal-hal kecil sebenarnya yang bisa lu dapetin dari punya temen di lingkungan yang sama gitu. Maksud gue lingkungan ini lebih ke arah sim racing ya, kayak gitu.
Bahkan dari temen lu itu lu bisa berbisnis bareng di dunia sim racing. Bikin tim misalnya, ya kan? Bikin tim e-sport ataupun bikin semacam IO untuk bikin event balapan gitu loh. Jadi itu hal-hal kecil yang harusnya lu sudah pupuk dari awal gitu. Itu sih kalau menurut gua beberapa poin itu yang bisa kalian ambil lah kalau misalnya kalian ingin memulai karir di sim racing. Jadi mungkin next episode gue bakal ngajak temen ya kan. Kalau kayaknya gue sendiri mulu kayaknya gue kayak sad boy banget. Tapi thank you yang udah dengerin, teman-teman yang dari Spotify maupun YouTube, thank you banget. Jangan lupa dukung terus, ya entah di subscribe, like, follow dan segala macam, terserah deh, boleh, bebas kok. So thank you. Terima kasih udah dengerin Sim Center Podcast, dan gue Renaldi Edo signing off.